Oke, jadi tadi karena banyak hal yang mau dilakukan, tadi misalnya ada kemauan, terus segala macam, kita jadi tahu intervensi yang harus dilakukan melalui model. Oke, jadi terarah gitu loh ininya. Nah, beberapa yang minggu lalu, dan ini juga jarang dan banyak digunakan tapi jarang ditanamkan, itu adalah co-flow. Co-flow itu ada misalnya kita punya stok di sini, ada atributnya penjelasan tentang ini. Jadi ini, karena ini dinamis ya, beda dengan kalau sistem statistik segala macam yang statis, kan kalau ini berubah, ininya juga atributnya ikut berubah. Contoh, dengan banyaknya rumah terhadap kebutuhan energi, makin banyak rumah dibangun, ini ada rumah yang tadi selalu ada yang rusak atau ini, akan ada kebutuhan energinya juga berubah. Makin banyak yang dikonstruk, makin nambahkan energinya. Tapi dia bukan di sini. Jadi kalau lihat energi intensity kan jumlah ini dibagi ini dibagi ini, atau ini dibagi ini ya. Halo, bentar. Energi intensity itu kebutuhan jumlah yang kayaknya ini dibagi ini deh terhadap jumlah rumah. Oke, jadi kan ada yang kebutuhannya berkurang sama bertambah, itu adalah ini upaya efisiensi energi itu di sini. Kalau ini urusannya sama bangun rumah. Contoh mungkin kalau belum jelas, lebih jelas lagi ini kerapatan tanaman. Hutan ini tetap kan, misalnya luas lahannya di situ, tapi yang dipotong atau ditebang itu kan pohonnya, bukan berkurang si lahannya, iya enggak? Iya Bu, luas Bayang lahannya ya? tetap sama ya Bu ya. Jadi kalau ini ada hutan, artinya perubahannya dinamikanya beda-beda, makanya kenapa di co-flow, di co. Jadi mengikuti misalnya ini ada hutan primer, dia beralih jadi hutan sekunder. Ini secara fisik ataupun ini dinamikanya kan beda dengan terus jadi hutan yang lain ya. Jadi pemukiman atau perumahan dan sebagainya. Halo, kalau sekarang persoalnya saya ingin menentukan kerapatan hutan sekunder, kan pohonnya ini ditebangin kan nggak ada urusan sama ini. Artinya gini, kalau ini beralih dari primer jadi sekunder itu artinya banyak yang gundul kan. Gundul itu menambah karena ini bertambah ke sini, bertambah penanaman reboisasinya. Paham? Halo? Reboisasi akan nambah jumlah pohon kan? Iya Bu. Kalau ditebang, yang berkurang pohonnya kan, bukan lahannya. Iya, pohonnya. Yang salah. Oh. Lahannya ikut kurang. Enggak. Kalau lahan ini berkurang karena dipakai rumah, dipakai industri, lahan hutan sekunder ini. Sedangkan pohon ini berkurang karena ditebang atau mati. Perapatannya ya. Oke? Ya. Jadi kalau ini nanti paham ya, jadi ini punya dinamika sendiri, ini punya dinamika sendiri. Ini namanya co-flow. Ini mendrive yang di sini, mempengaruhi yang dinamika yang lain. Jadi misalnya ini hutan sekunder berkurang terus, pohonnya pun kalau kita lihat ini penebangan yang berimbang, itu yang hijau di sini, jadi jumlah pohonnya tetap. Tentunya kerapatannya akan meningkat terus karena tadi hutannya menurun dipakai rumah, tapi jumlah pohonnya tetap, berarti kerapatannya akan naik, ya enggak? Ya. Kalau yang ini adalah kalau tadi penebangan masih liar tapi masih sopan gitu ya, berturun sih kerapatannya. Kalau ini penebangannya makin nggak sopan ya makin berkurang, walaupun tadi hutan sekundernya berkurang, tapi pohonnya ini juga berkurang drastis. Paham? Iya, baik. Ini co-flow. Iya, Bu. Ya, struktur sendiri masing-masing. Lagi, misalnya sekarang pesertanya kan ada yang baru, ada yang, atau ini perusahaan lah, pabrik atau ini ada ngerekrut baru. Pasti produktivitasnya bertambah karena rekrutmen baru kan, tenaga kerjanya tambah. Ini baru. Tapi ada yang setelah itu melulus pelatihan, jadi train engineer. Ini pasti juga berkoflow dengan productivity yang dari tadi yang sudah di training.
Kalau di sini mungkin tadi sudah ikut pelatihan, ini yang baru ikut. Nanti ada lagi yang sudah bikin model, kayak Bu Punita sudah ngerjain tesis, ngerjain disertasi, beda lagi kan produktivitinya. Kalau saya asosiasikan dengan kondisi kita saat ini. Nah, total ini produktivitinya itu akumulasinya, ini prosesnya. Yang dikoplo itu prosesnya pasti. Cara saya ngajar, cara Bapak Ibu bertanya, ini adalah total produktivitinya adalah produktiviti yang kalau di perusahaan tadi yang baru, engineer baru, yang baru direkrut maupun yang sudah pengalaman. Karena kenapa harus gini? Karena masing-masing ini dinamis. Punya dinamika dinamis dan punya dinamika sendiri-sendiri. Oke? Nah, ini yang nanti kenapa saya jelaskan itu di dalam perusahaan nanti yang kita akan pelajari ini ada perusahaan yang belum diawasi, yang mau diawasi sama ketaatannya. Jadi qualifier ketaatan masing-masing perusahaan ini punya dinamika sendiri-sendiri. Ada aja perusahaan yang masuk, ada yang nurut sekian persen, ada yang nggak nurut dan seterusnya. Oke, paham? Baik. Kalau sudah paham, kita punya waktu setengah jam untuk mempelajari ini. Insya Allah tercapai. Ada yang mau bertanya dulu? Kalau enggak, ya tadi seperti tadi tahapan kita ikuti ini ya, tahapannya. Nah, problem definition-nya yang akan dilakukan adalah taatan perusahaan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan belum mencapai target. Itu persoalannya. Paham? Halo? Perlukan model untuk menganalisis upaya yang perlu dilakukan agar ketaatan perusahaan terhadap pengaturan itu mencapai target. Jadi, secara konseptual model harus dimulai, apa sih namanya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup? Ini definisinya. Saya dapat dari upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang meliputi mulai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Oke? Nah, lingkungan hidup itu segala satu yang menjadi habitat makhluk hidup. Dalamnya ada interaksi yang terjalin antara makhluk hidup, komponen abiotik, dan lainnya. Interaksi tersebut bersifat langsung atau alamiah maupun buatan. Jadi lingkupnya itu apa artinya dulu. Sekarang pengertian pengawasan itu adalah salah satu instrumen penegakan hukum serangkaian tertentu. Ini boleh di-copy saja, difoto. Tapi secara taktis terus ada yang namanya pejabat pengawas lingkungan hidup. Itu aktornya dan ada istilah ketaatan dan kepatuhan. Ketaatan terhadap peraturan, kepatuhan berarti sikap taat dan siap bersedia melaksanakan aturan dengan sikap patuh berperilaku disiplin. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan nasional berkaitan dengan bentuknya kesadaran hukum. Dan ini kebayang ini semua kan kalau dibilang ini cerita kualitatif ya? Iya. Bu. Bu, sebelumnya mohon izin Bu, yang sebelumnya apa ya? Sebelum ketaatan. Setelah ini Bu. Sebelum atau setelah? Setelah pengertian. Ya iya, ini. Oh, ya. Baik Bu. Ketaatan dan kesadaran hukum itu diukur dengan beberapa indikator. Nah, baru pengetahuan hukum, pemahaman kaidah hukum, sikap norma hukum, perilaku hukum. Oke? Jadi kalau nanti ada ininya. Nah, pada bulan Desember ini ada datanya, ada sekian dapat emas, hijau, hitam, dan seterusnya. Ini angka-angka ini untuk mencerminkan kita ngomong mau bikin modelnya itu sekitar tadi. Range-nya itu seberapa gede sih perusahaan yang diawasi, berapa banyak petugasnya, dan seterusnya. Paham? Halo? Ini yang nantinya untuk dilakukan validasi. Kriteria perusahaan proper itu apa? Proper ada dua kategori, penilaian ketaatan dan penilaian lebih berdasarkan peraturan beyond. Jadi ada istilahnya beyond compliance. Jadi kriteria penilaian ketaatan menjawab pertanyaan sederhana saja, apakah perusahaan taat terhadap. Jadi ada dua kriteria, dia
memang taat, jadi memenuhi peraturan, tadi itu namanya kriteria penilaian ketaatan, tapi ada kriteria proper. Jadi ada macam-macam. Kalau dasar dari tadi peraturan dasar penilaian itu ada persyaratan dokumen lingkungan, pencemaran air, udara, dan sebagainya. Oke, enggak, ini saya ingin mencontohkan dari hal-hal yang seperti ini bagaimana kita mengemas menjadi sesuatu yang generik, yang cukup globalnya dulu. Tapi nanti gantungkan tadi persoalannya kan dasar, naik atau turun. Ini kalau kriteria compliance tadi, jadi ada aspek beyond compliance itu ada aspek penurunan sistem lingkungan hidupnya, efisiensi energi, penurunan emisi, implementasi R3, terus ya dan untuk yang limbah padat non padat dan seterusnya. Oke, halo. Nah ini adalah kinerjanya yang tadi saya tayang di depan. Terus ini tahapan tadi nanti ada yang biru, merah, hijau. Nah, ini jujur memang model ini belum saya validasi. Kenapa? Validasi itu lama, tapi sudah menghasilkan perilaku yang ini tinggal angka-angka validasi itu artinya angka-angkanya disesuaikan deh dengan hasil sesuaikan ya iya. turunnya. Oke, jadi izin nanya dong Bu. Hah? Izin nanya ya Bu Ina. Mohon, monggo. Tadi yang Ibu sampaikan mengenai validasi, saya jadi teringat gitu. Kalau menggunakan CLD atau mengolah data ini Bu, berarti validasi atau reliabilitasnya pakai apa ya Bu? Atau bagaimana gitu Bu? Mohon pencerahannya. Iya, bisa macam-macam, bisa pakai til statistik. Nanti kapan dulu saya sudah pernah ajarkan, atau bisa nanti coba cari di Google til statistik. Itu bisa melihat tadi kayak tadi kedekatannya. Bisa juga pakai mata, nempel apa enggak nempel. Nanti kalau sempat saya tunjukkan validasi model, atau juga bisa lihat videonya Bu Bonita, itu ada validasi dia jumlah penduduknya semua. Ya Bu Bon, ada kan Bu Bon di videomu ada ya? Ada Bu di link. Itu lihat itu aja. Artinya ya, bisa seperti itu. Jadi dia dibuat nempel. Nah, yang dimainkan ya angka-angka yang tadi bukan angkanya ya dimainkan, bisa nambah struktur. Kayak waktu itu ditambahkan struktur sama batasi. Nambah struktur, nambah giniannya loh Mbak Bu. Itu nambah. Nah, ini coba satu-satu ya. Nanti kita bisa lihat tadi. Jadi model sistem dynamic ini adalah perusahaan diawalinya, mula-mula kan berarti ada perusahaan yang belum diawasi, yang harus diawasi kan. Ada targetnya, ada ininya. Nah, ini co-flow antara perusahaan yang belum santri sama ketaatan. Ketaatan itu waktu itu dari yang tadi dibedakan dua hal. Artinya yang memang tadi faktor kepahaman perusahaan sama faktor ketidaksengajaan perusahaan. Artinya ya dia memang melanggarnya itu nggak sengaja, terus juga artinya nggak sengaja juga bisa nggak sengaja tapi jadi benar karena memang sudah dia mengikuti apa dari apa biasanya kalau ada perusahaan ada apa induknya yang di Amerika atau apa perusahaan kalau ikut apa sih istilahnya kalau kita cabangnya yang dari Amerika itu dia sudah punya headquarternya sudah punya ketentuan, biasanya secara nggak sengaja dia sudah taat. Jadi antara pertambahan ketaatan faktor pemahaman meningkat akan menambah ketaatan baru perusahaan. Ketaatan ini yang mendrive pertambahan ketaatan perusahaan yang belum diawasi. Tapi pertambahan perusahaan yang belum diawasi, berapa yang mendaftar ini dinamikanya tergantung perusahaan baru yang muncul kan, yang dapat izin. Jadi ini punya dinamika sendiri, ini punya dinamika sendiri. Makanya ini ada co-flow. Kalau perusahaan yang bertambah, maka perusahaan yang perlu diawasinya bertambah. Ketaatannya juga punya dinamika sendiri. Oke. Nah ini di sini ada hasil YOE. Halo, kenapa? Ya, mohon izin Bu, mohon maaf ya. Berarti co-flow itu bisa dikatakan nggak adanya dua kutub yang berlawanan gitu ya Bu ya? Oh enggak. Bisa searah, dua kutub yang punya dinamika masing-masing dan saling mempengaruhi. Kayak tadi
produktivitas pegawai ya tadi ada pegawai baru, yang ada pegawai yang sudah dilatih sama pegawai yang sudah pengalaman. Produktivitasnya beda-beda. Tapi produktivitas itu tidak tergantung kondisi pegawainya. Pegawai itu ada yang training, ada yang ini tuh sudah satu program sendiri. Maksudnya ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang belajar ini, ada yang itu punya dinamika sendiri. Pegawai bertambah kalau ada yang direkrut. Tapi produktivitas bertambah kalau ada tadi ada wahana untuk dia bisa belajar, ada banyak kerjaan, atau ada pelatihan dan sebagainya. Baik, baik. Ini juga sama. Ini adalah perusahaan, dinamika perusahaannya sendiri. Ini adalah dinamika ketaatannya. Iya. Meningkatkan ketaatan ini bisa karena pengawasannya ketat, karena banyak penyuluhan dan sebagainya. Tidak ada urusannya sama perusahaannya bertambah. Maksudnya dinamika pertambahan perusahaan ini kan bisa karena pertumbuhan ekonomi, karena segala macam ada kebutuhan, jadi menjamur dan sebagainya. Oke? Baik, Bu. Baik. Terima kasih. Nah, yang ini adalah tentang ketaatan perusahaan itu sendiri. Ada antara perusahaan taat dan tidak taat. Ini saling ini. Kan bisa satu ketika perusahaan itu taat tapi terus balelo, mulai tidak taat tapi nanti balik taat lagi. Ini satu proses. Tapi ada perusahaan yang tidak taat tadi sampai kena sanksi pidana. Ada dua hal. Dengan sanksi pidana itu dia bisa tutup, bisa juga menjadi menyelesaikan sanksi nanti balik ke masuk fraksi yang ini tidak taat yang nanti bisa balik lagi ke atau ini dianggap sudah ya ada yang menyelesaikan sanksi nanti di ini sendiri. Artinya perusahaan tidak taat tadi sanksi pidana nanti masuknya lagi ke kita akan lihat. Nah, ini penyelesaian ini sanksi administratif. Ada yang nanti sanksi pidana. Oke. Jadi di sini ada pertambahan perusahaan yang taat, itu nambah taat. Taat bisa jadi tidak taat. Itu karena pengawasan rutin, ketahuan dia tidak taat. Nanti dia ketahuan tidak taat, dia bisa balik menjadi taat kalau menyelesaikan sanksi administratifnya. Paham? Halo? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke ya. Nah, ini petugasnya sendiri. Kalau tadi perusahaannya ada petugas tadi di drive. Nah, selalu nggak tahu Bu Sita ada apa enggak. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk. Jadi ada pengawasan itu harus ada selalu ada kebutuhannya atau tadi tujuannya. Kebutuhannya berapa yang baru. Kebutuhan tadi di drive dari tadi jumlah tadi yang model tadi berapa perusahaan yang perlu diawasi. Jadi di situ nanti ada kemampuan pengawasan per orangnya karena perusahaan yang diawasi kan ada sekian, kemampuan per PPH hanya per orangnya sekian, maka muncullah nanti jumlah ini. Jadi perusahaan yang mampu diawasi oleh petugasnya berapa, ada kebutuhan totalnya, terus ada yang bisa ditugaskan. Ada kebutuhan total, tapi yang bisa ditugaskan tergantung kecukupan anggaran kan kalau nggak ada SPJ-nya atau diketatin atau di ini kan nggak jalan ini. Oh, ya. Jadi nggak mungkin ada serta-merta. Nah itu yang selalu kurangnya langsung aja selalu seolah-olah duitnya ada terus. Itu tidak sesuai dunia nyata. Ya ini juga tadi kalau pengujian struktur itu udah ini nggak masuk akal di dunia nyata, nggak ada yang terus ada duitnya terus. Nah tadi nanti perusahaan PL yang bisa ditugaskan itu ada yang ditugaskan mengawasi perusahaan yang baru tadi, ada juga mengawasi untuk yang kena sanksi administratif. Nah, nanti di sini juga mengawasi perusahaan yang taat. Ya, jadi ada beberapa ini ditugaskannya ke sini, ke sini, ke sini. Ini juga hasil dari pengawasan yang perusahaan baru tadi bisa jadi perusahaan yang taat. Yang tadi kena sanksi administratif nantinya juga bisa nambah yang taat. Nah, yang diukur tadi keberhasilannya adalah perusahaan yang diharapkan memenuhi target itu berapa, perusahaan yang memenuhi target. Jadi ini targetnya, indikator keberhasilannya adalah pencapaiannya dibagi targetnya. Target ini ditentukan di awal, berapa perusahaan yang belum diawasi harus diawasi, sama yang menyelesaikan sanksi administratif. Di sini pertambahan yang bisa menyelesaikan, dikurangin ini yang memenuhi target pengawasan.
Gitu. Nah, kita lihat hasilnya. Kita coba kalau itu kondisi kalau tidak dilakukan kayak apapun seperti sekarang adanya. Jadi angkanya sampai saat ini kepahamannya itu akan 70%, tidak sengajaannya setengah, 0,5, anggap anggarannya selalu ada. Nah, itu kalau pesimis artinya dia turun, makin jelek, yang kepahamannya ini juga makin jelek. Kalau optimis makin naik. Kita simulasikan, nah ini bisa kelihatan. Tambahan ketaatan kalau dia optimis, oh ya naik. Yang tadi saya bilang belum validasi jumlah tadi perusahaannya kan 2000, ini kan masih 600-an ya. Tadi kan 1.600 ya dikaliin 3 aja, berarti saya input awalnya kekecilan gitu aja sih. Salah. Tapi tidak mengubah ini. Jadi kalau BAU ini kalau tidak dilakukan apa-apa memang naik sih. Karena tadi petugasnya makin pintar dan sebagainya. Tergantung asumsi. Kalau pesimis, oh dia turun dari kondisi ini 2019 ya. Ini hasil tadi simulasi dari tadi. Jadi perusahaan yang taat itu memang nggak meningkat, mau BAU mau ini nggak beda jauh, tapi kita kalau lihat masing-masing ya perusahaan yang tidak taatnya makin, kalau optimis ya berarti tidak taatnya berkurang, kalau pesimis makin banyak. Yang kena sanksi pidana juga kita coba ini kan. Nah ini simulasi petugasnya sendiri. Kalau optimis petugasnya nggak perlu banyak karena banyak yang nurut kan. Kalau banyak yang melanggar, pesimis jumlah orangnya ini. Jadi di sini kebutuhan tenaga kerjanya, sumber daya pengawasnya itu juga bisa disimulasikan. Kita bisa lihat kalau kondisi. Jadi saling terkait itu di situ. Ini yang namanya dinamika sistem. Oke. Ada waktu 10 menit untuk bertanya. Ada yang ingin ditanyakan, atau kalau mau lihat modelnya boleh, ini kan ada ya. Coba kita klik. Yes, nanti saya masuk ke stop share, new share ya. Udah kelihatan? Halo? Kelihatan, Bu. Ya Bu, sudah Bu. Ya, jadi ini kalau disimulasikan, ya kita bisa lihat tadi indikator. Nah ini kalau Pak Tasim marah, nggak boleh dari semua satu sheet. Ini harusnya sendiri-sendiri. Lama lagi. Saya cuma giniin aja, kasih namakan juga. Jadi indikator keberhasilannya tadi kalau kita run, nah ini. Nah kalau optimis, ini kalau ini sekian. Oke? Ada pertanyaan atau ada pernyataan? Nah nanti yang waktu belajar dasar Vensim tuh enggak, ya cuma belajar gambar ini, belajar masukin persamaan, belajar bikin garis kok nggak nempel, dan seterusnya. Iya. Itu. Tapi ya nanti mewarnai ini mungkin, terus gambar kalau mau ngeluarin hasil, misalnya lihat ini antara ini, saya lihat kalau angkanya berapa sih yang taat, oh angkanya dari sekian. Nah, kalau yang taat, yang belum, ini kalau, nah ini perubahannya di sini mulai tahun 2000. Harus ingat ya, kalau dari tahun yang sudah berlalu, itu waktu ini sampai 2019, itu nggak boleh ada perubahan. Model ini kan bikin, kenapa sudah lewat kan nggak mungkin berubah di sininya. Yang sering salah itu di depannya ini juga ikut berubah. Berubahnya itu ya setelah ini, masa lalu kan nggak bisa dihapus. Move on yang ada. Oke? Bocor. Silahkan. Ada pertanyaan atau ada pernyataan sampai sini? Atau makin bingung, makin pusing? Harusnya enggak ya. Jadi Bu Regina ya waktu itu yang mau bikin apa? Tentang sertifikasi apa, pengawasan sertifikat itu siapa Bu? Bu Bonita siapa waktu itu? Bu Regina ya atau siapa? Oke. Mungkin ya Bu. Ada lagi pertanyaan?
Kalau nggak ada, jangan lupa minggu depan Pak Tasrif itu membahas semua dari pemula sampai ini segala kegundahan tentang berpikir sistem. Jadi bukan Pak Tasrif ngajar, bertanya, dan dari Pak Ripto sudah melontarkan pertanyaan tentang dynamic hypothesis. Ya nanti saya akan sampaikan, dan yang lain monggo aja. Mulai dari bertanya gimana cara bikin ini, silahkan nanti minggu depan, dan kalau beliau ada waktu bersambung juga nggak apa-apa. Dan sayang kalau nggak hadir. Pendaftar pertamanya aja Pak Sas. Saya juga kaget, yang daftar duluan Pak Sas. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas atau ada manfaatnya atau nggak ada manfaatnya? Sekarang saya yang nanya feedbacknya. Halo. Bu Ina bisa tanya? Boleh. Struktur dan skenario kebijakannya bisa dilihatkan kan? Boleh Pak. Skenario kebijakan. Ini Pak. Saat modelkannya itu berarti pakai fungsi if supaya jalan di kan saya ini kan cuma main-main Pak. Oh. Coba, bukan. Ini yang namanya saya bilang masih exogenous kayak yang tadi saya bilang. Tapi modelnya kan sudah, saya bilang belum saya validasi. Tapi di sini Pak, jadi mainnya nggak pakai F Pak, pakai gini aja. Kayak Bonita yang pakai itu juga gitu. Jadi di sini aja Pak, sampai tahun ini harus sama. Okay. Terus naik, turun, nah gitu aja. Sebenarnya ini sudah sangat memadai, jauh daripada berpikir lateral. Karena sudah kelihatan bedanya ya. Karena ini kan walaupun ini di-trigger kan yang lainnya berubah. Lainnya kan dinamis. Ininya aja yang dibikin exogenous. Memang sebetulnya kalau Bapak mau, tadi penelitian ini bahwa kepahaman ini tergantung nanti bagaimana konsultasi segala macam dia dipengaruhi ini jadinya nanti endogenous. Efektivitas dari penyuluhan segala macam bisa. Tapi kan pusing. Kayak Bu Bonita itu sebetulnya yang mau diminta Pak Tasrif kan daya tariknya itu bukan exogenous gini, tapi orang kalau sudah makin tinggi utilisasinya kan daya tariknya naik. Orang jadi tertarik, oh jadi rame loh sekarang di bandara ini, terus orang pengen. Nah itu yang tidak dilakukan. Karena panjang lagi struktur itu. Nah itu dimainkannya dengan ini tadi, naik turun aja. Ya Bu, ya, makasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Dan nggak usah gemper ini karena sebetulnya dengan walaupun disertasi ya, minggu lalu kan saya juga sudah contohkan dengan sistem thinking aja bisa sudah memadai. Pak Ade itu disertasinya pakai sistem thinking kalau saya. Nggak pakai maksudnya nggak pakai simulasi, pakai software gitu. Cuman dengan sistem thinking itu harus, kalau saya nggak sukanya karena nggak bisa dilihat ininya, terus konseptualisasinya harus kuat banget. Jadi lebih susah kalau menurut saya. Kalau gini kan bisa kita lihat sama-sama. Loh, kok counterintuitif ya? Counterintuitif itu tadinya kita duga naik, terus loh kok turun? Ternyata satu rete terus turun, terus anjlok. Oh, ternyata karena sumber dayanya sudah habis. Kalau sistem thinking validasinya gimana Bu? Kan ya itu kan dari bukan angka tapi kan cerita bahwa benar kalau ini terjadi riot di sini, kalau orang itu ketakutan bahwa akan begini kan gitu. Bisa ketahuan Bu. Bisa nanti buka modelnya yang antara bedanya pemimpin diktator sama pemimpin ini. Nah, itu kan bisa kelihatan. Kalau pemimpin diktator itu memang nurut semua, tapi nanti ada potensial yang tahu-tahu meledak. Ya harus kuat nanti, makanya harus kuat pemahaman ininya bahwa nanti. Nah yang canggih-canggih yang suka didiskusi di grup kita tuh Pak Farhan Helmi itu kuat konseptualisasinya. Nah itu bisa sistem thinking. Kalau saya jujur nggak pinter. Oke, ada lagi? Baik, sudah pukul 4.
insya Allah minggu depan saya masih di sini karena saya jadinya pergi tanggal 21. Tapi insya Allah selama saya di Jerman, saya tetap bisa mengikuti. Cuma di sana jadinya beda 6 jam kan. Jadi 8.14 kurangin 6 itu jam berapa? Jam 8 pagi ya di sana. Ya nggak apa-apa. Nanti akan Bu Bonita yang menjadi ininya, saya backupnya aja. Ya. Tapi bicara dan Bapak Ibu sekalian monggo loh dengan senang hati silahkan, kan waktu itu Pak Sas sudah menantang, muncul satu Pak Surahman. Bu Triana kapan mau ngisi? Kan udah lama Bu Triana. Iya, Bu. Mau. Gender sok. Bu Susana kapan mau ngisi? Ini banyak loh potensi-potensi pembicara. Pak Saf, waktu itu kan sibuk ujian. Sekarang Nanti konsultasi dulu sama Bu Ina ya. oh iya, jadi nanti ya Bu Pak Ika itu bisa cerita. Nanti Mbak Bon kapan ujian? Habis itu kan janjinya ngisi. Iya Bu, mungkin kalau nggak di akhir bulan ini atau di awal Bu, soalnya Oh nggak jadi tanggal 15? 15-nya ini Bu, 15 belum. 15 itu batasnya Bu, batas ini untuk daftarnya Bu. Jadi setelah tanggal 15. Itu di jadwal. Tapi Iya. bisa kan masuk jadwal kan? Bisa Bu. Bisa. Awas kalau enggak. Oh harus dong Bu, harus bisa kan, harus sharing ini Bu, sharing ilmu Bu. Iya, tapi tetap harus masuk, jangan. Itu kayak saya dulu kan bikin program kejar tesis. Waktu saya tesis kayak itu kayak kamu bantuin sana sini. Untungnya isinya Pak Tasif ngingetin. Bu Ina jangan kejar-kejar tesis. Tesisnya Bu Ina sendiri kapan diselesaikan? Ya tinggal Iya sebentar. nih Bu. Ya gitu. Jadi ya nanti beres dulu baru ngejar yang lain. Dia sendiri belum beres. Iya, maunya gitu Bu. Akhirnya saya sidangnya waktu itu karena memang cita-citanya setahun, maksudnya dalam tahun yang sama lulus kan saya 2009 2020 tanggal 30 Desember saya ujian. Kasihan pengujinya, kasihan mau tahun baruan. Ya pokoknya masih tahun itu. Ya, targetnya bulan ini sih Bu, saya targetin, makanya. Ya harus. Harus Tapi Bu. iya, sip lah. Oke. Buat yang lain jangan gemper, jangan segan, jangan ini. Buat yang mau ikut pelatihan mohon menyelesaikan segala kewajiban